orang-orang itu sadar, kita sadar, santri sadar bahwa kita tidak punya kekuatan spiritual seperti halnya para wali itu. Sadar atas kekuatan rohani kita. Karena sadar, sadar yang kedua sadar bahwa tidak mudah untuk usul itu, untuk usul ilallah itu. Biasanya kan ngapain juga pakai tawasul. Kalau bisa sendiri langsung minta ke Allah, itu udah gampang. Usul ilallah itu udah gampang. Di kalangan tradisi pesantren itu sangat kental cerita yang di dalam kitabnya Mbah Siddiq itu juga diulas oleh Mbah Siddiq. Ketika Imam Hanafi mengajak muridnya untuk menyeberang satu sungai, itu kemudian lama kok enggak ada yang bisa ditumpangi. Karena enggak ada, kemudian beliau meminta muridnya supaya ikut berjalan di atas air itu. Imam Hanafi ketika berjalan, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi muridnya enggak boleh ngomong itu. Muridnya suruh doa, Ya Syaikhi Hanafi. Gitu ya. Ya Syaikhi Hanafi. Maka muridnya mengucapkan Ya Syaikhi Hanafi dan berjalan di atas air. Tapi di tengah jalan muridnya mikir, wah ini kok saya enggak sesuai hadis. Maka dia rubah. Tidak lagi Ya Syaikhi Hanafi, dia rubah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Malah kejegur gitu. Kemudian diambil oleh Imam Hanafi, terus mulai Imam Hanafi ditanya, apa yang kamu rubah? Apa yang kamu rubah? Terus dia nanya, kembali seperti tadi, dia punya Syaikh Hanafi lagi, dia jalan lagi. Terus dia nanya, kenapa kamu baca Bismillah bisa jalan di atas air? Lah aku baca Bismillah malah kecebur. Tapi kalau bacanya Syaikh Hanafi malah bisa jalan di air. Kata Imam Hanafi, Bismillah itu baru keluar barokahnya kalau kamu kenal orangnya, kenal yang punya Bismillahnya. Gitu. Nah, kalau aku sudah kenal, sehingga begitu mengucapkan Bismillah, Bismillah itu sempurna, apa itu barokahnya. Tapi begitu kamu kenal enggak, siapa yang mau ngurusin kamu? Kamu itu kenalnya aku. Karena kamu kenalnya aku, kamu lebih baik nyebut aku saja. Nyebut aku, kamu dapat dari aku. Masya Allah. Jadi yang begini ini, kalau enggak santri enggak punya. Kalau enggak santri nggak punya keyakinan begini ini. Dan ini sebenarnya yang menguatkan bagaimana tradisi kelompok Ahlus Sunnah itu menjadi takdimnya begitu bagus ke guru karena memang dibalut oleh kesadaran spiritual yang seperti itu. Kemudian sadar atas otoritas para wali dalam membantu menunaikan hajatnya. Saya kira ini sangat clear bahwa dengan mengingat para wali itu akan terlimpah faidur Rabbani dari Allah, bahkan mengingat Syekh Abdul Qadir itu kalau bahasanya saya berjanji itu tuftahu abwabus samawat gitu ya, pintu langit terbuka gitu ya. Pintu langit terbuka, itu otoritasnya. Sadar atas pernyataan Syekh Abdul Qadir. Khusus untuk Syekh Abdul Qadir, kenapa manaqibnya begitu terkenal? Karena ada pernyataan Syekh Abdul Qadir sendiri yang menyatakan idza sa'altumullaha fas'aluhu bi. Kalau kamu memang punya hajat minta ke Allah itu sebut namaku. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir sudah berpesan punya kepentingan apa saja ke Allah, itu suruh nyebut namanya. Nah, itu yang kemudian menjadi titik alasan kenapa manaqib itu menjadi kuat dan manaqib Syekh Abdul Qadir menjadi kuat. Ya kalau kita ambil dari penjelasan yang lain, misalnya dari Sayyid Alawi Al-Haddad dalam kitab Misbahul Anam. Beliau ini cucu dari Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad. Beliau itu mengatakan, ya'lam yang bagi likulli muslimin talibil fadli wal khairati ayaltamisal barokah. Ayaltamisal barokat wan nafahat wastijabat du'a wa nuzulir rahmat fi hadratil awliya'i fi majalisihim wa jam'ihim.
ahya'an wa amwatan wa inda kuburihim wa hala dzikrihim wa inda kathratil jumu'i fi ziyaratihim wa inda mudzakarati fadlihim wa nashri manakibihim. Ketahuilah sesungguhnya bagi setiap muslim yang mencari keutamaan dan kebaikan agar ia mencari keberkahan, anugerah, terkabulnya doa, dan turunnya rahmat di depan para wali, di majelis-majelis kumpulan-kumpulan mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, di kuburan mereka, ketika mengingat mereka dan ketika banyak orang berkumpul dalam ziarah kepada mereka, serta ketika mengingat keutamaan mereka dan pembacaan riwayat hidup mereka. Di dalam penjelasan yang lain, saya lupa siapa yang menukil, tapi ada di dalam kitab Nailul Amani. Itu dinyatakan bahwa biografi para wali itu adalah junudillah. Itu adalah laskarnya Allah untuk bisa membangkitkan orang tegak berdiri di hadapan Allah. Nah, kelihatannya aspek ini yang dirindukan dan membuat orang-orang menjadi lebih cinta kepada manaqib itu. Tentang persoalan penghormatan kepada para wali, kemudian mendatanginya begitu dia hidup dan meninggalnya, saya kira Imam Ghazali juga merekomendasikan ini. Siapa yang waktu hidupnya itu dikunjungi, meninggalnya juga